Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapan kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa soal latihan dari materi substansi genetika atau materi genetika itu sendiri. Jadi jika kamu belum melihat video pembelajarannya, bisa dicek di channel saya ini. Ada beberapa materi genetika atau video tentang genetika yang sudah saya jabarkan, mulai dari apa itu gen, kromosom, lalu DNA, RNA, dan sintesis protein. Nah, sekarang kita coba latihan tentang soal dari materi-materi tersebut. Soalnya berupa pilihan ganda. Soal saya ambil dari beberapa sumber, baik dari beberapa buku tertentu ataupun dari beberapa ujian masuk SBM ataupun UTBK. Nah, mulai dari soal yang pertama. Oke, jumlah nukleotida pada gambar tersebut. Nah, bedakan antara nukleotida dengan nukleosida ya. Kadang masih ada yang tertukar tuh. Ada nukleotida ya, ada nukleosida kan gitu ya. Nukleosida. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau nukleotida dia ada 3 unsur. Ya, apa aja? Unsurnya adalah fosfat atau ya gitu deh. Fosfat. Terus apa lagi? Yang kedua itu adalah gula ya, gula pentosanya, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Nitrogen, asal banget. Nah, itu nukleotida harus punya 3 unsur tersebut supaya dibilang sebagai satu nukleotida. Sementara kalau nukleosida hanya punya 2, yaitu dia nukleosida kekurangan 1 di antara 3 unsur tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar, sebenarnya yang mana yang lebih bisa dijadikan indikator, apakah fosfatnya atau gula pentosa atau basa nitrogen. Kalau saya sendiri kalau melihat ini biasanya berpatokan kepada 2 hal, yaitu gula dan basa nitrogen. Karena dalam gambar soal itu jarang sekali gula dan basa nitrogennya itu tidak berpasangan. Ya, karena digambarkan juga kayak gitu kan. Gula basa nitrogen biasanya ada 2 jalurnya, ada 2 fosfatnya. Nah, kalau kayak gitu, kita coba hitung. Ya, ini kan 1, gitu kan. Nah, hitung aja, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 8. Berapa? Tapi fosfatnya ada 10. Iya, fosfatnya ada 10, tapi berarti 2-nya nggak kepake. Nah, dia tidak membentuk nukleotida yang baru. Yang dibentuk nukleotida hanya 8. Gitu ya. Oke, kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Kromosom yang membawa sifat menurun dari organisme terletak di... Nah, sekarang ingat ya konsep dasarnya bahwa terkadang kan kita bingung. Ada sel, ada gen, ada kromosom, ada DNA. Nah, kromosom itu ada di dalam nukleus. Langsung ketahuan jawabannya. Ya, kromosom itu ada di inti sel atau di nukleus. Ingat lagi kan kalau di materi kelas 11 dibilangnya ada sel. Organel yang paling gampang ditebak yang biasanya ada di tengah-tengah, gede sendiri. Kecuali kalau di sel tumbuhan ada yang lebih gede kan. Itu namanya inti sel. Inti sel biasanya mengatur kinerja sel. Nah, siapa yang mengatur yang membawa sifatnya itu adalah kromosom yang ada di dalam nukleus tersebut gitu. Bukan sitoplasma. Sitoplasma cairan sel. Selnya namanya cairan, dia meliputi seluruh bagian sel yang tidak ada bagiannya. Ya, seperti itu ya. RE juga bukan. Ingat RE ada 2, halus, kasar dan halus. Kenapa kasar? Karena ada ribosomnya. Plastid kurang tepat dan badan biologi juga kurang tepat. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. 3. Basa nitrogen terdapat pada DNA sebagai berikut kecuali. Karena kecuali ya berarti bukan ya. Bukan merupakan basa nitrogen DNA, tapi bisa jadi basa nitrogen RNA. RNA. Nah, DNA itu kan kalau DNA dia punya 2 pasangan ya. Biasanya disebut ATGC. Ada purin, ada pirimidin. ATGC kalau DNA tuh gitu ya.
DNA itu ada A, T, G, C. Nah, kalau RNA dia ada A, U, G, C. Nah, berarti kalau kayak gitu sudah jelas. Lihat, ini kan dinamakan berdasarkan depannya ya, kecuali yang C. Jadi diambil dari bahasa Inggris, yang berubah itu hanya yang C. Kalau C itu kan kalau dalam bahasa Inggris sitosin itu cytosine. Cytosin depannya C. Kalau sitosin ya pada Indonesia depannya S, makanya kayak gini. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Berhasil. Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya, nah ini soal saya ambil dari web tertentu ya. Berikut ini adalah keterangan dalam struktur dan fungsi. Nah, yang ditanyakan adalah struktur dan fungsi RNA. RNA. Yang paling jelas yang mana? Yang paling jelas pertama, nomor 4. Nah, ya, jangan deh kita urutin deh. Ya, RNA. Kita lihat nomor 1 terdapat dalam inti sel dan kromosom. Apakah benar? Jawabannya adalah ya. Salah ya. Karena gini, ingat sebenarnya nanti ingat materi sintesis protein yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya yang ada dalam inti sel dan kromosom itu adalah DNA. DNA ini struktur dan fungsinya DNA nih. Kalau RNA dia baru bekerja atau ada saat setelah fase transkripsi. Yang berarti dia adanya di mana? Adanya di sitoplasma dan ribosom. Nah, ini ribetnya kalau nulisnya begini nih. Nah, ribosom ya. Berarti satu salah. Salah. Berarti C dan D salah. Ya, terus yang mana berarti yang ciri-ciri atau struktur dan fungsinya? Kita lihat nomor 2. Membentuk pita tunggal dan pendek. Iya. Kalau DNA itu kan double helix. Kalau RNA itu tunggal, dia tidak berpilin ganda dan dia pendek. Karena kan ya sudah dijelaskan di sintesis protein kan. Misalnya DNA-nya sepanjang ini, codon start-nya di sini, nih start, stop-nya di sini. Udah ketemu stop nih. Ya berarti DNA-nya ya udah yang kepake atau yang jadi RNA cuma yang ini, yang dari codon start sampai codon stop. Cuma sepanjang ini RNA. Sisanya kemana? Ya tidak diterjemahkan. Gitu. Makanya bisa dibilang RNA itu hampir pasti lebih pendek daripada DNA ya. Oke, nomor 2 benar, berarti yang E salah. Yang nomor 3 berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah. Benar nggak? Ya. Berhubungan dengan sintesis protein? Iya, di RNA itu sangat berhubungan dengan sintesis protein karena sintesis protein baru bisa berlangsung kalau misalnya RNA itu terbentuk. Ya kan awalnya DNA transkripsi ke bentuk RNA messenger, lalu selanjutnya kan, dan kadarnya berubah-ubah ya, kayak yang udah saya gambarkan barusan. Tergantung di mana codon start dan codon stopnya ketemu. Kalau emang codon start dan codon stopnya jauh, berarti bisa jadi kadarnya banyak atau panjang. Tapi kalau misalnya emang sependek yang saya gambarkan ini, ya berarti ya lebih pendek, kayak gitu. Ya udah, berarti alter A sama B masih benar ya. Nah, selanjutnya yang benar lagi yang mana, Pak? Yang lebih benar lagi yang nomor 6. Memiliki komponen gula ribosa. Ini sangat jelas banget. Dari namanya kan, kalau DNA itu deoksiribosa. Kalau RNA ya berarti gula ribosa. Nah, berarti kalau kayak gitu, jawabannya yang mana? Jawabannya, nah, lalu selanjutnya basa nitrogen itu kan terbagi jadi 2. Ada purin, ada pirimidin, ya kan? Nah, berarti
Kalau seperti itu, kita harus lihat. Yang pasti kan kalau pada RNA itu nggak mungkin ada timin. Ya, karena memang timin itu ciri khasnya DNA dan di sini udah nggak dibahas ya. Nah, kalau kayak gitu berarti yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang B. Sorry. Yang A. Maksud saya 2, 3, 5, dan 6. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini saya clear dulu. Nah, DNA terdapat pada nomor. Ini soal tipe-tipe soal SBM ya. Jadi kan biasanya ada 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar, 1, 2, 3, dan lain-lain itu. Karena kita coba jawab secara nggak pakai ABC yang kayak gitu ya, tapi kita coba tentukan aja dia termasuk atau enggak. Yang pertama nukleus ya, ini udah sangat jelas. DNA itu ada nukleus. Mitokondria, iya ada. Mitokondria juga mengandung DNA. Kloroplas, ya, kloroplas juga mengandung ya, walaupun dia fungsi utamanya untuk fotosintesis, tapi di kloroplas pada tumbuhan juga termasuk atau terdapat ada DNA. Sitoplasma baru salah. Nggak ada ya. Kan ibarat sel, ini sel hewan kan, ini apa, ini gitu kan. Sitoplasma yang mana ya? Tunjuk aja asal di bagian yang kosong itu sitoplasma. Gitu. Lanjut yang selanjutnya. Nah, kode genetik yang dibawa mRNA berdasarkan kode genetik dari. Sebelum ini kita harus tahu dulu dia prosesnya namanya apa sih? Nama prosesnya adalah transkripsi. Apa yang terjadi di transkripsi? Yang terjadi adalah penerjemahan DNA menjadi mRNA. Berarti udah jelas dong jawabannya yang mana ya? Yang E. ATP dan ADP kita nggak pakai ini dalam penerjemahan kode genetik. Yang dipakai itu DNA dan RNA. tRNA itu nanti berfungsi di translasi. Nah, saya ketik aja deh. Ya, berfungsinya di translasi. Sementara kalau RNA ribosom, sesuai namanya, dia adanya di ribosom. Kalau transkripsi, yang terpakai adalah mRNA. Oke, sudah semakin naik materinya. Nah, soal selanjutnya, jika urutan basa nitrogen suatu rantai DNA, AGC, TAG, GCA, TAC, maka rantai pasangannya DNA antisense. Yang ditanya DNA antisense. Nah, sebenarnya gini, dalam ilmu biologi sendiri masih ada semacam perdebatan ya atau perbedaan pendapat. Ada yang bilang, tapi yang kita pakai di sini adalah yang memang sudah dipelajari sebelumnya atau dari saya belajar udah kayak gini ya. Nanti kalau misalnya dalam video lain atau dalam sumber lain berbeda ya nanti tinggal disesuaikan aja. Oke, DNA itu kalau dia nggak ada namanya berarti DNA sense. Ya, ini nantinya DNA sense ini yang akan berubah atau diterjemahkan jadi mRNA. Ya, kan kalau dipasangkan gitu kan, ini DNA sense yang warna merah kan. Ya, misal terus antisense yang mana? Antisense yang warna biru tuh biasa dia berpasangan juga. Makanya DNA sense, DNA antisense sama RNA dia sama. Bedanya cuma kalau antisense itu ada timin, kalau mRNA adanya sitosin atau kalau DNA itu antisense itu adanya timin, kalau RNA itu atau mRNA adanya adalah urasil, ya. Sekarang kita coba terjemahkan. Ya, saya salah. Sekarang kita coba terjemahkan bareng-bareng ya. AGC dulu. AGC kan gini ya. A itu jadi T, sama berlaku hal yang sama sebaliknya. Dan kalau G itu berubah jadi C dan berlaku hal yang sama sebaliknya. AGC karena dia DNA A maka akan jadi T. Nanti yang B sama A bisa kita hilangkan dari opsi ya. Ya udah tinggal kita lihat
A jadi T, ini AGC berarti TCG. Oke, sampai sini benar nih. Tiga-tiganya benar. Nah, terus TAG, T itu jadi A. Nah, ini kenapa T-nya jadi C? Ya, berarti ini kita bisa coret dari opsi. Oke, TAG dari A, T, C. Terus C, G, T. Ya kan? T, nah T di sini jadi apa? Tadi sama. T itu jadi A. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Apakah dalam penerapan yang benerannya hanya sependek ini? Enggak. Terkadang yang diterjemahkan itu bisa sangat panjang sekali rantainya. Kalau ini kan paling cuma 4 ya, 4 rantai. Kalau yang aslinya bisa ribuan dalam satu terjemahan gitu, atau ratusan. Tapi ya yang penting kita ngerti konsep dasarnya ya. Masa baru soal kayak gini langsung dikasih 200 rantai, terpusing. Begini aja udah pusing. Lanjut. Nah, jika rantai sense DNA mempunyai urutan bahasa sebagai berikut, tentukan mRNA, tRNA, dan DNA antisense. Oke. Kita coba ya. Tadi patokannya adalah mana nih? Nah, ini. Patokannya adalah kalau A itu dia, nah begini ya. A itu jadi T atau U, sementara kalau G itu jadi C, ya kan? Nah, kita coba. Ini DNA jadi mRNA, berarti dia berubah. Nih udah disusun sedemikian rupa supaya terus berubah ya. Dari DNA CAG berarti mRNA-nya apa? mRNA-nya C itu jadi G ya. Langsung kita coba ya. CAG jadi G U C, ya kan? Nah, kalau GGA jadi apa? G itu jadi C, berarti C C U. Ingat, dia RNA berarti adanya urasil, bukan timin. Makanya U, bukan T ya. Lalu CCG berarti GGC. Oke. Di sini semoga masih benar yang ikut menjawab. Lalu TAC dia jadi A U G. Oke. Sudah semoga yang ikut menjawab juga benar ya. Selanjutnya itu mRNA-nya. Sekarang tRNA, RNA transfer. RNA transfer itu diterjemahkan dari mRNA. Dia pasangannya mRNA. Kan? Berarti dari yang ini nih, dari mRNA ini kita balikan lagi ke tRNA. Berarti sama pakai konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. A itu jadi T atau U, dan G itu jadi C, berlaku hal yang sama sebaliknya. Nah, kita coba. GUC berarti jadinya C, A, G. Ya enggak? Terus kemudian GGA jadi apa? Atau CCU. Jadi GGA. Ya, dia sama sebenarnya kayak DNA sense. Cuma bedanya kalau DNA sense itu T karena dia DNA timin. Kalau RNA ini jadi U, urasil. Ya udah tinggal diikutin berarti kan CCG. Terus apa lagi salah? THC salah, bukan THC tapi UAC. RNA. Oke. Nah, yang terakhir DNA antisense. DNA antisense itu ya udah pakai yang DNA awal aja diterjemahkan, gitu ya. Atau kalau misalnya udah expert ya mRNA ini tinggal diganti U-nya jadi T. Kan gitu. Berarti apa? G T C. Ya kan? G T C terus C C T. Karena dia DNA. Terus apa lagi? G G C. Dan yang terakhir U. Bukan U ya. Karena dia DNA. Berarti apa? A T G. Oke. Ini mRNA, tRNA, DNA antisense. Dalam beberapa sumber nggak kayak gini, tapi karena kebanyakan
buku pembelajaran kita masih menganut konsep kayak gini, jadi saya jadinya kayak gini ya. Kalau mungkin kamu sudah punya bahan sumber bacaan yang lain, kalau nggak salah di beberapa sumber buku biologi luar juga sudah tidak menerapkannya kayak gini, nanti mungkin akan diupdate di kurikulumnya ya. Tapi sekarang kita pelajari yang memang diadot oleh banyak sumber di Indonesia. Oke, lanjut yang selanjutnya. Wah, nih, benar ya? Oke, benar. Proses translasi akan berhenti ketika pembacaan bertemu dengan kodon terminasi atau kodon stop. Ya, jadi kodon itu atau kode genetik itu akan berhenti kalau misalnya ketemu yang namanya kodon stop. Apa itu kodon stop? Kodon atau kode dari mRNA atau RNA yang memang itu bisa menghentikan. Tadi ya, sudah saya gambarkan contohnya. Nah, kodon atau kodon stop itu ada 3. Apa aja? Kodon stop itu ada 3, yaitu sebentar. Ada UAA, ya, terus apalagi ada UAG, ada UGA. Jadi saat proses translasi, saat proses penerjemahan asam amino yang dibantu sama tRNA, kalau misalnya di mRNA-nya itu udah ada kodon stop, dia bakal berhenti, walaupun sudah sepanjang apapun atau sependek apapun. Dan di antara 3 kode ini, bisa UAA, bisa UAG, bisa UGA. Nah, udah berarti udah jelas ya, jawabannya yang mana? Yang E. Nah, di antara 4 yang lainnya, apakah ada yang spesial? Coba kita lihat ya, ada AUG, ada AGU, ada UUU, ada UGC. Nah, yang A ini lawannya kodon stop, yaitu namanya kodon start, atau dia yang mau mulai. Jadi mau sepanjang apapun, mau sepanjang segini nih misalnya nih, kalau kodon startnya di sini, ya dia mulainya dari sini nih. Dan stopnya cuma di sini nih, ya berarti cuma segitu yang diterjemahkan. Gitu ya. Jadi patokannya start sama stop. Makanya dibilang di ciri-ciri tadi, RNA itu lebih pendek rantainya dan tunggal. Karena memang tidak semuanya diterjemahkan. Gitu ya. Kodon start itu juga bisa dibilang sebagai asam amino metionin ya. Metionin ya, itulah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, inisiasi pada peristiwa translasi selalu diawali dengan kodon. Nah, udah jelas tadi ya. Kalau UAA, UAG, UGA itu kan stop. Ya, UU dia asam amino biasa, terjemahan biasa ya. Kalau AUG ya udah sama kan kayak yang sebelumnya. Nah, berarti jawabannya mana? Jawabannya yang E, A, U, G. Oke. Saya harap sudah cukup jelas dari beberapa soal yang sudah kita latih. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jika ada yang materi yang ingin dibahas atau request dibahas, boleh nanti akan saya coba bahas jika memang materinya sudah ada. Oke, maaf jika ada salah kata kekurangan dalam video ini. Kita bertemu di video selanjutnya dari Explore Biologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.